warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Rina Oktopiani dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSP. Untuk itu, ada beberapa hal yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama, kalimat benar. Yang kedua, kalimat salah. Yang ketiga, kalimat terbuka. Yang keempat, kalimat matematika. Yang kelima, persamaan linear satu variabel dan contohnya. Dan yang terakhir, bagaimana menyelesaikan PLSP. Perhatikan percakapan dua kakak beradik berikut ini. Adik, abang mau tanya nih. Kamu jawab ya pertanyaan abang. Iya abang, tanya apa? Kamu tahu nggak ibu kotanya Provinsi Riau? Ya tahu dong, ibu kota Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru. Bagus, betul jawaban kamu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa sih pengarang lagu Padamu Negeri? Aduh, adik lupa. Siapa ya bang? Pengarang lagu Padamu Negeri adalah W.R. Supratman. Kamu ini ada-ada aja. Itu kan pengarang lagu Indonesia Raya, dek. Aduh. Dari percakapan tersebut, kita bisa menemukan satu kalimat yang bernilai benar saja, yaitu ibu kota Provinsi Riau adalah kota Pekanbaru. Yang kedua, kalimat yang bernilai salah saja, yaitu pencipta lagu Padamu Negeri adalah W.R. Supratman. Ini kalimat yang bernilai salah. Kedua kalimat tersebut yang hanya bernilai benar saja atau bernilai salah saja itu dikatakan kalimat tertutup. Nah, lalu bagaimana jika suatu kalimat sebagai berikut? Siapakah Presiden pertama Indonesia? Tentunya kalimat ini tidak bisa kita katakan benar ataupun salah. Ini bukan pernyataan tetapi pertanyaan. Nah, sekarang perhatikan, misal ibu memiliki suatu kotak. Kotak ini di dalamnya adalah suatu bilangan yang belum diketahui. Kemudian ditambah dengan 7, hasilnya menjadi 11. Dalam matematika, kalimat seperti ini atau pernyataan seperti ini biasa dibuat model matematika dengan mengganti kotak yang belum diketahui isi bilangannya ini diganti dengan suatu peubah atau variabel. Variabel biasanya ditulis dengan huruf kecil dan boleh menggunakan huruf apa saja dari A hingga Z. Variabel adalah suatu peubah pengganti sesuatu yang belum diketahui. Contohnya adalah bilangan yang ada di dalam kotak tersebut. Nah, kalimat ini bisa dijadikan model matematika dengan menggantinya menjadi, ibu ambil variabelnya adalah M. M ditambah 7 sama dengan 11. Tentunya kita bisa menentukan nilai M, yaitu 4. Kenapa? Karena 4 ditambah 7 hasilnya sama dengan 11. Pernyataan terbuka atau kalimat terbuka tadi sudah bisa menjadi kalimat yang benar. Selanjutnya, coba Ananda perhatikan beberapa contoh bentuk-bentuk matematika berikut ini. Dari bentuk-bentuk ini, ada yang merupakan persamaan linear satu variabel atau PLSP, ada juga yang bukan persamaan linear satu variabel. A, B, dan C adalah bentuk PLSP.
Sedangkan D adalah bentuk pertidaksamaan linier satu variabel. Pertanyaan yang berikutnya itu adalah persamaan kuadrat. Kita bisa membuat suatu PLSV dari sebuah pernyataan. Misalnya, jumlah suatu bilangan dengan 5 adalah 17. Maka kita bisa menuliskan menjadi PLSV, yaitu menjadi N ditambah 5 sama dengan 17. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana menyelesaikan PLSV atau persamaan linier satu variabel. Ibu akan mengambil sebuah contoh, yaitu 2 ditambah X sama dengan 10. Nah, Ibu akan mengajak Ananda semua menyelesaikan PLSV ini menggunakan bantuan tabel kiri dan tabel kanan, serta dengan menggunakan persegi-persegi aljabar dan juga bilangan-bilangan bulat yang diwakilkan dengan lingkaran. Perhatikan caranya. Kita beri contoh untuk menyelesaikan PLSV. Soal yang pertama yaitu 2 ditambah X sama dengan 10. Di sini Ibu akan menggunakan metode tabel dan juga menggunakan simbol-simbol, di mana 2 ditambah X kita tuliskan di sisi sebelah kiri, dan 10 konstanta yang di ruas kanan kita tuliskan di sisi tabel sebelah kanan. Nah, langkah pertama kita gunakan simbol lingkaran positif berwarna biru sebagai mewakili bilangan bulat 2 positif, dan menggunakan simbol persegi untuk satu peubah. Di sini peubahnya adalah X. Di kanan ada 10 bilangan bulat positif. Selanjutnya, di langkah yang kedua, kita menambahkan 2 bilangan negatif. Agar apa? Agar angka atau bilangan yang ada di sisi kiri menjadi 0. Nah, kita harus melakukan hal yang sama di sisi sebelah kanan, menambahkan 2 bilangan negatif, sehingga kita memperoleh satu persegi yang tersisa di sebelah kiri dan 8 bilangan positif bulat positif di sebelah kanan. Dapat diartikan bahwa X sama dengan 8. Contoh yang kedua, dengan cara yang sama, soal yang berbeda, M dikurang 8 sama dengan negatif 4. Kita kembali menuliskan M dikurang 8 di sisi sebelah kiri, negatif 4 di sisi sebelah kanan. Kemudian, dengan simbol juga, satu peubah M diganti dengan satu persegi berwarna biru karena dia positif. Kemudian negatif 8 itu sama artinya dengan menambah dengan bilangan negatif, 8 bilangan negatif. Ini sudah dibahas pada pembelajaran bilangan bulat. Di sisi sebelah kanan ada 4 bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Nah, pada langkah yang kedua, kita tadi memiliki di sisi kiri satu persegi dan 8 negatif, di sisi kanan 4 bilangan negatif. Kita akan menambahkan sebanyak 8 bilangan bulat positif agar di sisi kiri ini bilangannya menjadi 0. Hal tersebut dilakukan juga di sisi kanan, sehingga hasilnya menjadi satu persegi di sisi kiri tersisa dan 4 bilangan positif di sisi kanan yang tersisa. Nah, hasil akhirnya adalah M sama dengan 4. Proses langkah kedua, jika kita tuliskan dalam simbol, maka proses ini dapat ditulis M ditambah 8 kemudian ditambah negatif 8
ditambah 8 untuk sisi sebelah kiri akan sama dengan negatif 4 ditambah 8. Nah, inilah untuk prosesnya. Baru kemudian mendapatkan M sama dengan 4. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Soalnya adalah 3P ditambah 2 sama dengan 8. Berbeda dengan contoh yang sebelumnya, karena di sini variabelnya tidak lagi sendiri, tetapi ada 3, lebih dari 1. Dengan cara yang sama, kita tuliskan di bagian kepala tabel. Langkah 1, kita ambil simbol 3 persegi untuk mewakili 3P. Ditambah 2 positif, di sisi kanan ada 8 positif. Garis tengah ini ibaratkan tanda sama dengan. Langkah yang kedua, membuat 0 konstanta di bagian kiri. Kita tambahkan 2 negatif pasangannya agar menjadi 0, ya, seperti ini. Sehingga yang di sisi kiri tersisa 3 persegi, di sisi kanan tersisa 6 positif. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena kita harus mencari nilai untuk 1 perseginya. 3 persegi sama dengan 6 positif, maka kita bisa susun untuk mempermudah. Kita pasangkan satu bilangan positif, dan ternyata masih tersisa. Kita pasangkan lagi, sehingga diperoleh apa? Kita memperoleh bahwa 1 persegi nilainya sama dengan 2. Nah, pada proses yang kedua ini kita bisa menuliskan 3P ini jika disimbolkan ditambah 2 dikurang 2 akan sama dengan 8 dikurang 2. Sehingga di proses berikutnya untuk langkah yang ketiga adalah 3P sama dengan 6. Baru yang terakhir kita peroleh P sama dengan 2. Nah, itulah tadi penyelesaian PLSP, baik itu dengan menjumlahkan, mengurangkan, ataupun membuat pengelompokan. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu di video-video pembelajaran matematika berikutnya. Tentu akan membahas tentang persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.